Oke, halo teman-teman semua, balik lagi ke live podcast Rockme spesial Hari Kesehatan Mental Sedunia episode yang ke-10 alias episode yang terakhir banget nih. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku Zahra, mahasiswi tahun kedua di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, sekaligus relawan di Rockme. Nah, mungkin dari tadi teman-teman udah denger nih kami udah nyebut-nyebut Rockme, tapi Rockme itu apa sih? Jadi, ROHMI atau Research of Community Mental Health Initiative adalah kelompok riset kesehatan mental komunitas yang berada dalam naungan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, ROHMI sendiri sering banget ngadain kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, dan kegiatan lain kayak podcast ini nih, yang bertujuan meningkatkan kesehatan mental di Indonesia. Penasaran nggak sih soal kegiatan-kegiatan ROHMI? Makanya jangan lupa ikutin media sosial ROHMI. Terus, kenapa sih Rohmi mengadakan live podcast ini? Nah, kegiatan podcast sekarang ini tujuannya untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh di tanggal 10 Oktober besok bareng teman-teman semua. Karena Hari Kesehatan Mental Sedunia adalah hari kita semua. Aku udah ngomong banyak-banyak, padahal belum masuk ke pembahasan materinya nih. Teman-teman udah tahu belum sih di episode terakhir ini kita bakal ngebahas apa? Mungkin juga udah pada bisa lihat di tulisan di atas ini nih. Betul banget, kita bakal bahas tips and tricks mendapatkan beasiswa. Jadi topik kali ini bakal dibawakan oleh narasumber yang keren banget nih, ya dong, kan save the best for last. Nah, walaupun di tempat aku nih udah jam 1 siang di topik terakhir ini, tapi di tempat narasumber kita masih pagi nih teman-teman. Yuk kita langsung sapa aja kali ya. Selamat pagi Kak Andrew. Pagi Zahra, atau mungkin bilang siang Zahra. Iya, perbedaan waktu ya Kak. Oke, Iya, betul. Eh, gimana kabarnya Kak Andrew hari ini? Ya, Pagi kabarku ini gitu. baik. Kabarku ini baik. Ini Baik. fresh banget karena biasanya aku nggak bangun pagi gitu ya di akhir pekan, tapi hari ini khusus untuk teman-teman di sini aku bangun pagi deh biar bisa sharing bareng. Mantap. Oke, mungkin Kak Andrew juga bisa memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman live podcast. Oke deh, selamat siang mungkin ya teman-teman semua. Perkenalkan namaku Andrew. Aku ini alumni Fakultas Psikologi UI, aku angkatan 2016. Saat ini aku lagi berkuliah S2 di University of Groningen di Fakultas Research Master Behavioral and Social Sciences. Wah, udah jauh ya, orang jauh nih. Romi udah go internasional. Nah, berhubungan sama topik kita kali ini, mungkin aku juga pengen nanya, Hmm. Kak Andrew udah pernah dapat beasiswa apa sih? Yes. Kebetulan aku saat ini disponsori begitu ya untuk kuliah S2 aku ini oleh beasiswa LPDP. Dan itu adalah salah satu beasiswa yang berhasil aku dapatkan tahun ini. Dan ya kalau bukan karena LPDP nggak bisa berangkat sih. Oke, berarti Kak Andrew udah pernah dapat beasiswa dari LPDP ya tadi. Oke, Hmm. mungkin kita langsung masuk ke diskusinya aja nih. Eh, Mungkin ya Kak Andrew kan udah dapat beasiswa nih, tapi mungkin kita balik ke langkah pertamanya dulu ya dari mendapatkan beasiswa. Kalau Kak Andrew Hmm. dapat info-info tentang beasiswa itu dari mana sih? Oke, well, kalau untuk aku sebetulnya Instagram merupakan sumber informasi utamaku begitu ya. Karena gimana ya, kalau di Instagram kan kadang kita menemukan kayak sejumlah akun-akun yang mereka memang fokusnya itu merangkum informasi-informasi beasiswa. Nah, jadi aku secara deliberately gitu ya, aku follow nih beberapa akun-akun ini untuk mempermudah mencari informasinya dahulu gitu. Karena mereka biasanya kasih informasi yang cukup jelas, ada summary-nya gitu ya, kayak misalnya beasiswa X ini kapan buka, beasiswa Y ini kapan buka, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya udah nih, misalnya aku udah lihat, oh kayaknya beasiswa ini bukanya udah deket nih. Nah, aku tuh kalau misalnya aku merasa tertarik, aku akan masuk ke Google Search, aku coba cari nih secara spesifik, sebenarnya beasiswa ini tentang apa sih? Apa saja hal-hal spesifik yang dibutuhkan, segala macam. Nah, di luar itu juga biasa aku nanya sama temen atau kakak tingkat. Karena biasanya tuh kadang-kadang, kalau kita cuma nyari di Instagram atau Google, kita suka nggak nggak nemu beasiswa yang mungkin jarang kita dengar kayak gitu. Dan dengan kita nanya ke teman atau kating, mungkin kita juga bisa ketemu sama beasiswa yang di luar yang kayak mainstream-nya begitulah. Oke, berarti Kak Andrew nemu info tentang beasiswa itu dari internet dan juga dari teman-teman dan kating-kating Hmm. terdahulu ya gitu.
Oke, setelah dapat dan lihat berbagai macam informasi tentang beasiswa tadi tuh, apa sih yang menjadi pertimbangan Kak Andrew kalau lagi nyari beasiswa? Kayak misalnya kakak lihat aspek apa sih sampai bisa mikir atau menentukan kayak, wah kayak aku mau coba apply yang ini deh, atau yang itu deh. Gimana tuh? Wah, ini pertanyaan yang agak sulit ya, karena kalau aku refleksi kembali, pertimbangannya itu banyak sebetulnya yang masuk pada saat ke dalam proses pemilihan beasiswa. Nah, ini mungkin, lebih ke berlaku untuk diriku sendiri gitu ya, jadi belum tentu juga berlaku untuk orang lain. Tapi pada saat waktu yang lalu, hal yang jadi fokusku itu pertama adalah terkait jurusan begitu ya. Karena kadang tuh ada beberapa beasiswa yang dia lebih fokus ke jurusan tertentu saja, sementara aku ini jurusannya kan sebenarnya mengarah ke social sciences. Jadi itu yang jadi pertimbangan pertamaku nih. Aku udah tahu aku mau ke social science, kira-kira beasiswa ini berlaku nggak ya di social science ini gitu. Terus kedua juga terkait, universitasnya. Kalau misalnya, teman-teman gitu ya udah tahu nih, mau di fakultas mana dan di universitas apa atau di negara mana, nah itu kita juga akan jadi pertimbangan tuh, apakah beasiswa yang kita tuju ini tuh memang berlaku di negara atau universitas terkait yang kita memang targetkan. Itu jadi pertimbangan. Dan yang terakhir adalah terkait, besaran beasiswanya tentunya. Jadi lebih ke arah coverage yang memang diberikan oleh beasiswa tersebut. Misalnya saja, apakah aku pernah nih di universitas itu tuh ada beasiswa university gitu ya, kayak student grant. Nah, itu hanya cover sekitar, 5.000 untuk mungkin kebutuhan sehari-hari. Padahal kebutuhanku mungkin tidak hanya kebutuhan hidup, tapi juga butuh kebutuhan membayar tuition fee-nya atau biaya kuliahnya yang cukup besar. Nah, itu jadi pertimbangan tuh, apakah mereka sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak, gitu. Oke, berarti kalau aku boleh ulang tadi, pertama pertimbangannya itu jurusan tentunya, kayak bidang apa sih yang mau kita dalami lebih lanjut. Terus tadi juga universitas, dan juga beasiswa itu nge-cover apa aja gitu ya, itu yang jadi pertimbangan kayak itu. Oke, kalau udah nemu nih beasiswa yang diinginkan, gimana sih proses pendaftaran beasiswa pada umumnya? Atau gimana proses pendaftaran beasiswa yang Kak Andrew alami gitu? Oke. Nah, ini aku akan strictly berbicara terkait LPDP ya, karena selama beberapa waktu yang lalu, yang aku lalui adalah prosedur beasiswa LPDP. Namun demikian mungkin, antar beasiswa lain itu bisa mirip-mirip atau bisa beda-beda. Nah, kalau khusus untuk LPDP itu sendiri, setiap tahunnya itu tuh LPDP buka 2 tahap. Biasa ada yang di awal tahun sekitar bulan Januari gitu, dan ada tahap kedua di Juli atau Agustus. Nah, kalau LPDP itu ketika kamu mau masuk ke proses pendaftarannya ada kayak 3 proses. Nanti ada seleksi administrasi, ada seleksi yang sifatnya tes bakat skolastik begitu ya, dan yang terakhir seleksi substansi. Nah, ini nih yang biasanya tes wawancara begitu. Nah, kalau LPDP pada saat kamu, pendaftarannya dibuka, maka kamu harus, buka seperti akun gitu di LPDP-nya. Nah, nanti di sini kamu nanti akan ada sejumlah form yang harus kamu isi, dan kerennya sekarang LPDP adalah kita isinya nggak pakai offline gitu, kita isinya langsung di website tersebut. Informasi terkait data diri misalnya, terkait, kamu, riwayat hidupnya bagaimana, kamu sekolahnya di mana, prestasi segala macam. Bahkan termasuk juga penulisan-penulisan esai yang kita tahu ya, misalnya kayak harus ada esai kontribusi, harus ada mungkin kayak semacam motivation letter. Nah itu, semua sudah ada di website-nya LPDP. Nah, kalau sudah melalui proses pendaftaran, nah biasa kan ya udah kita berarti nunggu dong, nunggu sampai ada pengumuman. Nah, umumnya itu memang kalau misalnya di dalam proses, pendaftaran, pasti ya kita harus kumpulin dokumen segala macam, dan biasa tahap keduanya adalah terkait tahap wawancara. Nah, cuma kadang tiap-tiap siswa beda nih gitu ya. Kalau LPDP sih staple-nya adalah ya kita harus melalui ketiga step ini untuk bisa dinyatakan lulus sebagai ORD. Nah, tapi itu pun juga di dalamnya ada kayak apa ya, keunikan-keunikan lainnya gitu lah. Misalnya, kalau kamu dapat, seperti letter of acceptance di awal proses pendaftaran ini, maka ada exception di mana kamu tidak perlu, ikut tes bakat skolastiknya lagi. Jadi kamu cukup ikut, pendaftaran, kalau lulus administrasi, nah langsung ke wawancara misalnya, bisa seperti itu. Tapi bisa, dan
ada juga kayak aturan-aturan lainnya yang ini sifatnya spesifik dan aku sangat rekomendasikan kalau misalnya kamu udah tahu nih ada beasiswa tertentu yang kamu mau fokuskan, baca dengan baik-baik apa saja sih aturan-aturan yang sudah disebutkan gitu ya atau tertulis di website. Seperti itu. Oke, berarti tadi proses pendaftarannya, kalau aku boleh ulangi lagi, ada 3 proses general, ada proses administrasi, ada proses skolastik, sama ada substansi ya, yang biasanya itu wawancara gitu. Dan juga tadi Kak Andrew juga udah nge-highlight kalau ada aturan spesifik, kita harus baca dengan baik aturan-aturannya gitu. Betul. Ya, selain itu, aku juga mau nanya, biasanya kapan sih tanggal pembukaan beasiswa, dan berapa lama proses administrasinya tuh? I see. Nah, ini mungkin dari setiap setiap beasiswa akan berbeda-beda ya. Nah, cuma semalam aku sempat melis beberapa beasiswa yang waktu itu sempat jadi kayak incaranku lah. Tadi aku udah sebutkan mungkin untuk LPDP itu aku udah bilang ada 2 tahap begitu ya. Kamu bisa daftar di bulan Januari dan di bulan sekitar Juli atau Agustus. Lalu kalau misalnya let's say kamu mau ke Belanda, ada nih salah satu beasiswa yang cukup sering digaungkan gitu, ada namanya Orange Knowledge Program. Nah, itu tuh OKP ini tuh kan sekarang kerja sama LPDP ya. Nah, mereka pembukaannya sekitar Agustus Oktober. Kalau teman-teman ada yang mau ke Australia, nah ini yang cukup populer namanya ada AAS, Australian Award Scholarship, itu Februari atau April, dan juga ada informasi-informasi lainnya yang sebetulnya menurutku lebih cepat langsung coba cari langsung di internet. Kayak mungkin Fulbright atau apa. Seperti itu. Nah ini timeline memang sangat penting begitu ya, karena ini yang akan jadi informasi awal kita, ini kira-kira gimana kita mau planningnya. Gimana kita mau mempersiapkan dokumennya, berapa lama waktunya. Oke, berarti tadi kalau tanggal pembukaan beasiswanya, ya tiap beasiswa biasanya beda-beda ya, tapi mungkin tadi juga teman-teman lagi ngincer beasiswa mungkin juga bisa dicatat tuh, tadi Kak Andrew udah bilang kalau misalnya mau ke Belanda, biasanya itu sekitar Agustus atau Oktober, atau mau ke Australia, biasanya pembukaannya itu Februari atau April gitu. Eh, nah, selanjutnya, oh nih ada tanggapan nih dari live YouTube, live chatnya YouTube, aku coba bacain ntar ya Kak. Ada yang bilang pengen banget daftar beasiswa, tapi aku nggak pede karena saingannya banyak banget. Gimana tuh? Hmm, Mungkin bisa juga wah. dikaitin sama pertanyaan aku selanjutnya ya. Biasanya Mhm. kayak pa- para pencari beasiswa nih hendaknya punya kemampuan-kemampuan apa sih mungkin biar bisa kelihatan lebih bagus daripada saingannya gitu, biar bisa pede. Biasanya kemampuan-kemampuan apa sih yang harus kita miliki gitu? Oke. Hmm, kalau misalnya dari sisi kemampuan, menurutku mungkin kalau kita bicara dari sisi soft skill ya, satu kemampuan yang mungkin menurutku adalah sentral adalah kemampuan beradaptasi begitu. Karena namanya kita pergi ke negara orang lain, tentu pasti ada hal-hal baru yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami begitu ya. Mungkin ada budaya baru atau teman-teman baru, cara bersosialisasi baru yang kita perlu mempersiapkan diri begitu. Ini kira-kira gimana ya caranya bersosialisasi misalnya dengan baik di tempat yang sekarang. Nah, eee, menurutku adaptasi ini nih bisa kamu aplikasikan ke banyak hal gitu ya, dan ada banyak sekali cara yang bisa kamu lakukan. Misalnya sebagai contoh, ini contoh kecil nih, tapi mungkin bisa jadi, contoh yang baik. Jadi, aku tahu kalau misalnya nanti ke Belanda itu kan merupakan negara yang, sangat mayoritas itu berkendara pakai sepeda begitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kamu sampai di Belanda, kamu tahu sepeda ini nih bukan cuma sepedaan doang, tapi ada lalu lintasnya, ada apanya gitu. Nah, salah satu cara yang bisa kita hadapi adalah kalau misalnya kita mau beradaptasi, ya kita perlu informasi begitu. Jadi kita perlu proaktif untuk cari informasi-informasi terkait hal ini. Misalnya aku kemarin proaktif untuk, "Oke, gimana kalau saya cari di YouTube aja deh, mungkin ada nih panduan lalu lintasnya," dan ada rupanya panduan lalu lintasnya. Akhirnya ketika aku sampai di Belanda, aku jauh lebih siap dibanding teman-temanku yang mereka mau belajar naik sepeda misalnya. Hal ini juga bisa diaplikasikan ke misalnya kalau misalnya kita mau beradaptasi dengan sistem, pembelajaran atau pengajaran. Kita kalau udah sampai di sini ya harus proaktif bertanya, entah ke tenaga pengajar, entah ke teman, atau mungkin juga ke
di sini ada mentor ya istilahnya kalau di tempat itu, jadi kita bisa naik ke mentor juga. Kita mungkin nggak harus tahu semua, tapi kalau kita proaktif mengambil inisiatif awal untuk mencari tahu, nah itu akan sangat membantu kita untuk lebih mudah beradaptasi. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan Nadira, ini aku sekalian nih ada 2 screen nih biar tahu. Nadira bilang pengen daftar beasiswa tapi nggak pede karena saingannya banyak. Memang betul kalau kita mau masuk, daftar beasiswa begitu ya, memang, saingannya banyak. Dan kadang, aku pun juga tidak lepas dari perasaan minder ini gitu. Karena kalau misalnya lagi daftar LPDP, udah lolos nih, lihat kiri kanan, wah nih awarding-nya kok hebat-hebat semua, aku teh apa gitu. Nah cuma aku tuh jadi teringat banget sama perkataan temenku. Ini, perkataan temenku dari yang di Belanda, dia bilang kayak gini, eee, "Andrew, jangan pernah ya, don't ever sell yourself short." Ya simpel aja, klise memang, tapi benar juga gitu. Kadang, kita tuh udah keburu nggak pede karena kita menilai, "Wah jangan-jangan nih yang lain ada yang jauh lebih hebat saingan." Tapi menurutku kalau kamu menghadapi perasaan seperti itu, maka aku pengen bilang, don't sell yourself short. Jangan, kamu belum mulai, terus kamu udah langsung merasa, "Wah gue nggak layak nih, oke jangan daftar." Justru sebaliknya, kalau misalnya kita merasa demikian, kita harus coba buktikan, is it true that dengan saingan yang banyak ini kita tidak bisa gitu? Let's try. Gimana kalau kita coba dulu? Gimana kalau kita coba aja? Oke, let me try daftar dulu. Dengan kapabilitas saya yang saat ini, cocok gak ya? Dan by the end of the day, if it fails, then it's okay. We learn something. Ini juga yang terjadi kemarin pas LPDP kemarin. Aku tuh sebelumnya, sebelum tahap 1 yang kali ini, aku daftar dulu LPDP tahap 2. Simply karena aku pengen tahu sebetulnya sejauh mana ya kemampuanku ini bisa membawaku masuk, lolos tahap 2 LPDP gitu. Aku terhenti di tahap substansi, wawancara. Dan dari pengalaman kegagalan ini, tentu aku down, tapi aku pun juga jadi tersadarkan akan hal yang baru gitu, yang nggak akan aku sadari kalau aku nggak ikut, LPDP di tahap 2 yaitu, oh berarti pada saat substansi gitu ya, pas diwawancara aku kayak, kok agak tergagap-gagap ya menjawabnya. Nah berarti di sana ada beberapa poin-poin yang belum terjelaskan dengan baik, atau mungkin ada motivasiku yang masih belum jelas nih, sehingga pada saat aku sampaikan di wawancara kok nampaknya belum belum tertangkap dengan baik ya oleh pewawancara. Oke, next time then I will try again to do this. Tapi tentunya ini dengan ini ya, dengan pertimbangan bahwasanya ini dengan situasiku begitu. Situasi tiap orang akan berbeda, tiap orang akan punya resource-resource yang berbeda. Dan untukku, aku sangat bersyukur kebetulan aku punya resource yang cukup untuk bisa melakukan ini di tahun berikutnya. Oke, tadi wah jawabannya mantap banget sih Maaf tadi. ya panjang. Nggak apa-apa, mantap banget Kak. Tadi coba aku simpulkan lagi. Kalau misalnya kemampuan yang pencari beasiswa harus miliki itu tentunya kemampuan beradaptasi. Apalagi kalau kita mau bersekolah keluar, kita juga harus pastinya harus paham dengan budaya dan hal-hal baru. Tuh. Dan kita juga harus proaktif nih dengan nyari info. Kita harus ada inisiatif di dalam diri sendiri buat nyari informasi tentang negara atau tempat yang kita mau tinggalin gitu. Terus selanjutnya juga ada Kak Andrew juga menanggapi yang ada di live chat, kalau misalnya nggak pede itu kayak gimana sih? Dan Kak Andrew pun nggak lepas dari perasaan ketidakpedean itu. Tapi juga Andrew ingat kalau misalnya kita gagal, ya kita dapat pelajaran dari hal itu. Mau itu pelajaran tentang diri kita sendiri atau pelajaran tentang proses apply beasiswa tadi, kayak refleksi ke pengalaman tadi Kak Andrew tentang wawancara. Misalnya, oh ini ada aspek yang harus aku betulin lagi nih, oh misalnya ini ada yang bisa aku tingkatin lagi gitu. Jadi perasaan nggak pede itu wajar, tapi ya intinya kita harus coba dulu. Kita harus coba buktikan diri kita sendiri gitu. Nah, tadi Kak Andrew juga udah nyinggung-nyinggung tentang beasiswa, tentang wawancara. Maaf, tentang wawancara. Kan ya wawancara itu salah satu tahapan dalam seleksi beasiswa.
kadang ada orang nih termasuk aku juga sih yang kalau wawancara tuh masih gugup atau masih takut jawabannya tuh kurang mantep gitu. Nah, Kak Andrew, punya nggak nih tips and tricks wawancara dalam seleksi beasiswa? Oke, em, mungkin aku akan breakdown jadi 3 langkah gitu ya kalau untuk tips dan trik ini. Nah, seperti kebanyakan kalau mahasiswa psikologi gitu ya disuruh untuk melakukan metode wawancara, kita tuh kan harus cari tahu dulu siapa lawan bicara kita gitu kan sebelum wawancara. So that is the first step yang harus kita lakuin. Kita harus cari tahu dulu nih, biasanya kalau di wawancara kayak gini, apa aja sih pertanyaannya Kak yang ditanya misalnya gitu. Itu aku sangat sering banget ngerecokin cutting-ku, terus aku nanya, maksudnya udah LPDP aku tanya, Kakak waktu itu ditanya apa aja sih? Oke, gini 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 ya? Oke, Kak, atau aku mungkin nanya ke, eee, wardi-wardi LPDP yang sudah pernah gitu ya, sudah pernah melalui proses wawancara ini atau mungkin temanku yang sudah melalui proses wawancara ini, tapi dia belum beruntung misalnya. Aku tanya juga ke mereka untuk mencari informasi sebenarnya ini kayak gimana sih wawancaranya. Karena ya penting untuk cari tahu nih battlefield-nya kayak gimana supaya kita bisa, mempersiapkan strategi gitu. Nah, kalau sudah kita udah tahu nih kira-kira misalnya wawancara LPDP gitu ya, yang ditanyakan pasti terkait situasi, yang ditanyakan pasti kayak apa kontribusi atau mungkin, manfaat dari ilmu yang akan kamu pelajari untuk Indonesia misalnya. Nah itu ya kita seperti biasa kita mau nggak mau harus persiapkan gitu. Kita harus mempersiapkan diri dan memperbanyak latihan. Nah kalau untuk ini, jangan malu untuk reach out ke teman atau juga reach out ke orang yang udah memang awardee gitu ya di scholarship itu, atau bahkan jangan malu untuk reach out ke YouTube gitu. Sebagai contoh di LPDP ini kayaknya aku ada 2 atau 3 kali gitu, eee, menghubungi temanku untuk nanya kayak, "Apa kalau ada waktu kosong boleh nggak ya gue, melakukan latihan wawancara dengan lo?" Gitu. Karena teman kita kan bisa kasih feedback ke kita, "Kayaknya Drew penjelasan lo ini deh masih kurang oke," gitu. "Gimana ya cara memperdalamnya?" Misalnya. Atau bahkan kalau sekarang LPDP begitu ya, YouTube tuh ada banyak banget awardee-awardee LPDP yang menciptakan video mock interview. Dan itu juga sangat membantu karena pertanyaan mereka biasanya juga cukup tajam dan menurutku sih tidak jauh-jauh amat begitu ya dari yang memang aslinya. At least dengan latihan bersama mereka, kita mempersiapkan diri, "Oke, seperti ini gue akan menjawabnya." Dan, eee, kamu bisa bertanya ke diri kamu sendiri, "Is this good enough?" Rasanya masih bisa ditingkatkan. Dan ini harus terus-menerus dilakukan, diiterasi terus terus sampai hari H gitu, hari wawancara. Nah, kalau udah hari H wawancara, mmm ini agak klise sih, tapi aku cukup setuju. Ketika kamu sudah banyak latihan, kamu sudah banyak siapkan, sudah banyak mencari informasi, maka yang kamu bisa lakukan selanjutnya adalah percaya dengan dirimu sendiri dan go for it. Percaya bahwasannya apa yang kamu sudah cari, apa yang kamu butuhkan, atau apa yang nanti akan ditanyakan itu, kamu sudah punya jawabannya dan kamu sudah melatihkan jawaban itu pada saat proses persiapan. Dan ya go for it dan kayak, oke kita kita lakukan yang terbaik pada saat wawancara itu, apapun yang terjadi. Itu sih. Oke, wah tadi bermanfaat banget sih, itu ngebantu aku banget sih kalau pribadi. Mungkin aku ulang ya tadi tips and tricks kira-kira ada 3. Pertama, ya kita harus tahu dulu dong lawan bicara kita siapa. Eee, terus kita juga bisa nanya-nanya ke orang, yang udah pernah menjalaninya, kayak apa aja sih pertanyaan yang bakal ditanya, kita bisa tanya ke cutting atau ke awardee lain. Terus yang tips kedua tadi kayak Andrew bilang kalau, spesifik ke LPDP ini ya, biasanya ditanyain kontribusi atau manfaat apa yang bisa, kamu kasih dari ilmu itu ke, buat Indonesia gitu. Dan, ya itu kan pertanyaan yang kalau buat LPDP sendiri, bakal selalu ada ya, berarti kita harus mempersiapkan diri dan banyak latihan juga, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, yang kita udah tanya-tanya gitu. Nah, kita juga bisa reach out ke teman atau awardee dan tanya umpan balik ke orang-orang yang udah kenal sama kita juga. Selain itu juga tadi Kak Andrew, bilang kalau di YouTube tuh udah ada beberapa video tentang mock interview, kita juga bisa latihan lewat itu. Dan yang ketiga Jadi tadi, keren banget loh yang mock interview itu. Maaf ngebantu memotong. banget ya. Iya, karena mereka tuh seolah-olah jadi interviewer kita gitu.
Nanti mereka akan menanyakan jawaban, terus nanti ada Hmm. timer di pojok, misalnya 1 menit. Jadi kita sebaik mungkin menjawab itu dalam 1 menit, terus nanti kita bisa stop, kita pikir, tadi bagus kayaknya, enak kayak cara jawabnya. Ya kurang deh, ulang lagi. Oke, Silahkan, mungkin oh aku bisa juga nggak bisa motong? coba tuh. Iya, gak apa Kak. Dan tadi tips ya, yang ketiga, kalau misalnya udah hari H, kita udah mempersiapkan sebegitu banyak hal, kita udah latihan, ya udah percaya aja dengan diri sendiri. Karena kita udah cari dan kita udah punya jawabannya. Jadi go for it aja gitu. Aku juga mau nanya nih, ada pertanyaan dari chat YouTube. Ada yang nanya, kakak nyiapin beasiswa berapa lama sih? Hmm, wah ini gimana ya jawabnya? Ini akan beda gitu sih antar tiap orang begitu ya. Tapi kalau seingat aku mempersiapkan itu mungkin sekitar, coba aku ingat, mungkin sekitar 4 sampai 5 bulan begitu. Tapi ini tergantung masing-masing orang begitu ya. Kalau aku waktu itu cukup lama starting point-nya, karena aku belum punya TOEFL, belum punya IELTS, padahal itu adalah, kayak prasyarat utama untuk kamu bisa daftar ke banyak beasiswa. So, dari jauh-jauh bulan aku udah kayak, "Oke, ini gimana caranya mempersiapkan TOEFL ini ya? Oh, rupanya kayak gini gini gini," terus harus tes, gitu. Dan dan ada dokumen-dokumen tertentu yang juga kita harus persiapkan dan itu tidak bisa jadi dalam 1 hari. Misalnya kayak dokumen kayak surat rekomendasi, itu kan kita perlu mengontak dosen kita kembali mungkin atau atasan kita, dan akan sangat baik kalau misalnya kita kontak mereka jauh-jauh hari dan memberi mereka waktu yang terbaik untuk mereka bisa kasih, juga rekomendasi yang baik. Coba kita bayangin dikasih tugas dalam waktu 1 minggu untuk nulis, kan belum tentu bagus ya. Apalagi dosen-dosen kita atau mungkin juga atasan kita yang kita tiba-tiba tanya Hamin seminggu, "Kak, boleh minta surat rekomendasi?" Wah, agak sulit nih, kayak gitu. Dan ya adalah dokumen-dokumen lainnya yang memang kadang, unexpected gitu ya, ini tahu-tahunya dibutuhkan begitu dan kita perlu, mempersiapkan hal tersebut, gitu. Oke, berarti kalau nyiapin beasiswa tuh ya dari orang ke orang pasti beda-beda ya. Tapi intinya Mhm, mungkin bisa prepare dari jauh-jauh hari. Karena tadi betul, ya tadi ada aja hal-hal tidak terduga yang ditemui selama proses pengajuannya gitu. Nah, mhm. aku juga mau Oh nanya ya, lebih lanjut nih. Zahra, aku pengen nambahin terkait yang tadi, sedikit detail Ya, gitu. Dulu tuh aku pernah lihat juga di Instagram kayak sebenarnya rata-rata waktu yang disediakan berapa gitu ya. Kadang misalnya kalau kita memang starting dari nol, mungkin 6 bulan atau 5 bulan sebelum beasiswa itu dibuka, kita sudah melakukan persiapan. Karena kan kita mungkin bisa spare waktu 1 sampai 2 bulan untuk TOEFL-nya, terus nanti bulan ketiga, bulan keempat itu kita udah mulai bisa persiapan untuk nulis motivation letter, ngedraft, dan nanti misalnya bulan kelima, bulan keenam kita udah bisa lebih mempertajam dengan mempersiapkan proses wawancaranya tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin udah TOEFL, kadang starting dari sisa 4 bulan sebelum proses pendaftaran dibuka tuh juga udah cukup baik sih gitu. Iya, Zah. oke. Eh, Berarti tadi juga Kak Andrew langsung udah sempat nyinggung-nyinggung juga nih ada biasanya yang kita harus Mhm, nyiapin jauh-jauh hari karena ada hal-hal tidak terduga biasanya. Kalau sesuai betul. pengalaman Kak Andrew, apa tuh hal-hal tidak terduga mungkin biar ya penonton-penonton di sini bisa prepare juga. Oke, hal-hal tidak terduga ya, ini bagaimana aku menyampaikannya? Oke, pertama mungkin hal yang tidak terduga itu adalah terkait penggunaan uang gitu ya. Karena kita mungkin kadang berpikir, "Oh, ya sudah deh kita daftar saja," as simple as that. Tapi rupanya kadang-kadang ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga yang kita harus antisipasi nih sebelum proses pendaftaran gitu. Misalnya, mmm, eee, waktu itu kayaknya ada adik kelas yang dia mau daftar Max Jepang, dan itu dia harus kirim langsung ke, eee, apa, representatif di Jepangnya gitu, ke universitasnya kalau itu kan butuh pendanaan. TOEFL pun butuh pendanaan misalnya. Atau misalnya kamu mau les, atau kamu mau mentoring, kamu akan butuh pendanaan. Dan ini mungkin yang kita harus pertimbangkan gitu ya, kayak apakah kita punya resources ini gitu, dan kalau misalnya kita belum punya, bagaimana kira-kira kita mencari resources ini. Mungkin
mungkin bisa bertanya ke teman atau ke cutting untuk mencari tahu apakah ada resources lain yang bisa digunakan untuk mempersiapkan diri kita. Itu satu. Terus yang kedua itu adalah, terkait terkait, eee, waktu begitu ya. Karena kadang-kadang, eee, misalnya beasiswanya itu dibuka dari bulan sekian sampai bulan sekian, tiba-tiba dia perpanjang atau tiba-tiba dia berubah timeline. Nah itu kita juga harus siap-siap tuh. Takutnya, kalau kita nggak siap, dia tiba-tiba berubah tanggal, nah kita kita jadi tertinggal dan mungkin juga ini berlaku untuk kayak tes-tes TOEFL khususnya sekarang. Aku tuh kemarin, pertama kalinya daftar tes TOEFL atau IELTS tuh ya kayak sendiri dan baru menyadari kalau kita mau tag tanggal tes itu harus dari jauh-jauh hari. Ya misalnya aku waktu itu pikir, "Oh aku mau ambil menjelang bulan September deh." Eh, pas mau daftar di awal bulan September udah penuh itu 1 September. Harus Oktober ambilnya. Jadinya agak deg-degan kan ya, wah timeline udah mau kelar nih, tapi kok Oktober baru bisa ambil tesnya, mana lagi nanti ada rentang waktu untuk dia, mengeluarkan hasilnya. Nah itu tuh waktu dan resources seperti uang yang kita kadang harus persiapkan lebih baik dari jauh. Oke, berarti kalau hal-hal yang tidak terduga tadi biasanya terkait pengeluaran uang dan juga Mhm, terkait waktu yang bisa berubah-berubah gitu ya mungkin. betul. Oke, nah buat pertanyaan terakhir kali ya buat hari ini, Mhm, selanjutnya aku juga mau nanyain pertanyaan yang kayaknya ada di benak teman-teman remaja nih. Biasanya kan kami masih bingung gimana harus ngeluangin waktu secara efektif gitu ya. Jadi mhm, aku mau nanya kalau mau dapat atau apply beasiswa nih, yang mana sih yang harus kita utamakan, prestasi akademik mhm. kayak IPK yang tinggi atau pencapaian non akademik kayak pengalaman organisasi? Hmm, ini akan gimana ya, akan sangat mungkin juga akan sangat beda kayak prioritas antar, beasiswanya begitu. Misalnya kalau sebagai contoh Chevening gitu. Chevening itu kan dia punya semacam essay leadership-nya kan, dan essay leadership ini kan sangat perlu ditentukan gitu ya, kayak, kita menceritakan pengalaman leadership kita segala macam. Nah itu tentunya dia jadinya menitik beratkan pada non akademikmu seperti apa gitu. Kalau mungkin di beberapa beasiswa lain mungkin mereka berharapnya kamu juga bisa menyampaikan kayak apakah kamu mencapai prestasi tertentu dan seterusnya. Tapi menurutku sih sebetulnya kalau kebanyakan beasiswa itu yang dicari lebih ke keselarasan gitu sih antara apa yang kamu hendak pelajari dengan tujuan di masa depanmu gitu. Misalnya kayak, misalnya untuk LPDP ini begitu ya, memang sih adanya prestasi, adanya yang akademik ataupun non akademik tentu itu akan jadi nilai tambah kita. Tapi kalau di luar itu kita tidak punya alur yang jelas misalnya kenapa kita mau masuk ke fakultas ini dan kayak what does it give gitu ya, what is it for untuk Indonesianya juga kurang jelas dan kita tidak punya rencana yang jelas di masa depan untuk berkontribusi ke Indonesia. Nah itu akan sulit tuh untuk kita kayak berargumen kenapa kita cocok untuk beasiswa ini. Jadi kalau untuk hal seperti ini kita perlu balik lagi, sebetulnya beasiswa ini tuh dia spirit-nya gimana sih kayak gitu. Kalau PDP kan jelas spirit-nya adalah membangun negeri, jadi dia memang ingin mendidik the next generation orang Indonesia, ya kirim ke perguruan tinggi terbaik supaya nanti balik bisa bangun negeri gitu. Tapi mungkin ada yang beda-beda gitu, mungkin AAS punya spirit-nya sendiri, Chevening punya spirit-nya sendiri. Nah, sama seperti tadi ketika kita mau wawancara, nah kita juga perlu kenalan sama beasiswa ini, spirit-nya siapa, yang bangun mana, biasanya tuh awardee-nya kayak gimana sih tipe-tipenya. Nah, itu akan jadi kayak semacam tolak ukur sementara kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak, kamu merasa kayak, "Waduh, tapi kok kayaknya kalah jauh ya dari yang awardee yang lain." Menurutku sih seperti tadi ya, don't sell yourself short. Coba aja dulu. We see apakah memang ini kita sudah sesuai limit mereka atau belum gitu, atau mungkin ada hal lain yang missing. By the end of the day ketika kita udah menyelesaikan proses ini, kita akan belajar hal yang lebih baru tentang diri kita dan menurutku itu juga sangat bermanfaat sih untuk perkembangan kita di masa depan nih. Oke, berarti kalau aku boleh simpulin tadi di jawaban pertanyaan terakhir, mana sih yang harus kita utamakan, akademik apa non akademik? Kalau
LPDP sendiri ini biasanya nyari keselarasan ya sama jurusan yang pengen kita dalam gitu. Jadi prestasi apapun, baik akademik atau non akademik tuh ya sama-sama bisa jadi nilai tambah buat kita. Yang penting itu karena LPDP nyarinya uh, orang-orang yang bisa dikirim keluar dan bisa baik lagi buat pertumbuhan Indonesia ya. Jadi kita harus punya alur dan rencana yang jelas ya tentang jurusan dan juga kontribusi yang bisa kita kasih buat Indonesia gitu. Oke. Kebetulan tadi itu adalah pertanyaan terakhir di live podcast episode ke-10 ini. Nggak kerasa udah lebih dari setengah jam ya kita udah diskusi nih Kak. Iya, agak bablas ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi izinkan aku rangkum hasil diskusi kita tadi. Jadi pertama, Kak Andrew ini biasanya kalau nyari info terkait beasiswa ya bisa lewat Instagram atau juga ya tentunya lewat orang-orang yang udah pernah apply ke beasiswa kayak Cutting atau orang-orang di internet juga bisa nyari gitu. Dan juga proses pendaftaran beasiswa pada umumnya itu ada 3 proses, pertama administratif, selanjutnya ada faktik, dan juga ada substansi. Jadi kita juga harus ngelihat kalau misalnya kita mau apply ke beasiswa apa, kita harus lihat nih aturan spesifiknya, kita harus baca dengan baik aturan-aturan dari tiap beasiswa yang kita incar gitu. Selanjutnya juga kemampuan apa yang harus kita punya kalau kita mau nyari beasiswa, ya tentunya kemampuan beradaptasi dong, karena kita mau misalnya kita mau keluar nih, kita harus tahu budaya dan hal-hal di sana, kita harus pahami di sana, harus aktif nanya ke orang-orang di sana juga. Dan tadi sempat ada tanggapan di live chat kalau nggak pede, tapi pesan dari Kendro ya, don't sell yourself short. Jadi jangan kecil hati dulu. Yang penting kita coba dan kita buktikan diri sendiri. Kalau misalnya gagal pun ya kita juga ada hikmahnya gitu. Tadi juga ada tips and tricks wawancara dari Kak Andrew. Yang pertama, tahu lawan bicara. Kedua, mempersiapkan diri dan banyak latihan. Dan yang ketiga, kalau udah hari nih, pede aja. Kita jalani aja. Go for it. Gitu. Jadi, sebelum sesi podcast episode 10 ini ditutup, kira-kira ada closing statement atau pesan penutup gak nih dari Kak Andrew? Oke, mungkin closing statement-ku adalah gini. Aku jadi teringat gitu. Ada yang pernah pada saat sharing soal beasiswa itu dia bilang kayak gini, jangan pernah kayak melihat beasiswa itu sebagai end of the journey gitu. Karena sebetulnya beasiswa itu adalah apa ya, kayak sarana untuk mencapai ke tujuan kita. Dan ketika kita memikirkan tujuan kita, itu pasti ada banyak jalan menuju Roma gitu ya. Ada banyak jalan yang sebenarnya bisa kita lalui untuk ke arah sana. Jadi, beasiswa ini memang salah satu jalan yang bisa kita ambil. Tapi jangan kalau misalnya kayak, "Oh, saya tidak bisa dapat beasiswa nih, maka saya tidak bisa meraih mimpi." Jangan seperti itu. Beasiswa hanyalah sarana dan ketika kita memikirkan jalan ke masa depan kita, kita bisa kreatif gitu untuk memikirkan, mungkin ada langkah lain, mungkin ada solusi lain yang bisa kita ambil. Itu aja sih. Berarti ya teman-teman juga bisa ingat tuh beasiswa bukan akhir, tapi malah salah satu jalan yang bisa kita ambil gitu ya. Oke, jadi terima kasih banyak Kak Andrew udah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu juga di live podcast Rocky. Terus ya kebetulan karena ini topik terakhir ya, aku mewakili Rocky juga mau berterima kasih banyak ke semua teman-teman yang udah menonton, nyimak, memberi komentar, menanyakan pertanyaan lewat kolom chat, dan intinya udah meramaikan live podcast maraton 10 episode dari Rohmi ini. Dan juga berterima kasih ke Kak Andrew dan ke narasumber-narasumber keren kita. Jadi buat teman-teman penonton semua, jangan lupa ya, besok Senin tanggal 10 Oktober adalah peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia.
Jadi jangan lupa untuk merayakan dengan orang-orang yang kamu sayangi, jangan lupa saling menjaga kesehatan mental satu sama lain, dan pastinya jangan lupa juga nantikan konten-konten Rohmi selanjutnya melalui Instagram dan TikTok Rohmi di @rohmi.id. Terima kasih banyak untuk semua penonton dan juga terima kasih banyak untuk Kak Andrew. Aku dan Rohmi pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan Rohmi lainnya.